bahwa Pak Jokowi membuat statement tentang tokoh besar itu harusnya cukup sampai di situ. Yang membuat saya prihatin adalah para relawan Jokowi kemudian menjabarkan tokoh besar itu dalam suatu detail teknis berwarna biru yang anaknya akan disorongkan menjadi pemimpin nasional yang masih dalam koalisi Pak Prabowo saat ini. Jadi akhirnya menurut saya ini menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin, tanggal 28 Juli 2025. Sahabat Indonesia, seperti kita tahu tanggal 27 hari Sabtu kemarin, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, datang dalam satu reuni di Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Ini sudah kita bahas dan viral di mana-mana. Meskipun setelah itu seperti biasa menimbulkan respon reaksi dari berbagai kalangan. Yang pertama ada respon mengapa Pak Jokowi berani berbeda karena yang lain teman-temannya pakai kaos polo berwarna biru, Pak Jokowi tetap seperti biasa pakai hem atau kemeja berwarna putih seperti biasa. Satu, ada juga wawancara dengan salah satu temannya Pak Jokowi yang namanya Mulyono, agak aneh bin ajaib karena berbeda dengan penjelasan guru besar Fakultas Kehutanan bahwa seolah-olah tahun 80 tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan. Ini terbantahkan dari data yang ada, ternyata memang ada penjurusan di sana. Jadi saya tidak tahu temannya ini lupa atau apa. Dan ada lagi yang menarik ini, konon temennya itu menurut Dr. Taufik yang menggugat ijazah Pak Jokowi di PN Surakarta mengatakan ini namanya bukan Mulyono ini, namanya aslinya Wakidi katanya. Dan bukan hanya itu, Wakidi itu bukan alumni UGM tapi bekas calo terminal di Tirtonadi. Aduh, ini macam-macam lah. Saya tidak tahu dari mana Mas Taufik menginvestigasi hal ini. Kalau ini benar bahwa yang bersuara itu adalah Mulyono lalu agak belepetan karena data-datanya tidak konkret, terus dikatakan bahwa ini bukan Mulyono, namanya Wakidi. Wakidi itu calo terminal di Terminal Tirtonadi Solo. Saya melihat ini wah, menarik sekali. Saya tidak tahu, saya tidak masuk ke ranah itu. Yang ingin saya opinikan kali ini adalah respon Pak Jokowi sehari sebelum reuni itu hari Jumat. Saya tahu mungkin beliau sedang menuju rumahnya setelah Jumatan, hari Jumat waktu itu ditanya wartawan. Beliau meyakini bahwa polemik ijazah palsu ini ada agenda besar yang dimotori oleh tokoh besar di Republik ini. Hanya sebatas itu saja, kurang lebih seperti itu. Namun keesokan harinya justru relawan-relawan Jokowi mengamplifikasi apa yang disampaikan Pak Jokowi ini. Bukan hanya tokoh besar, bahkan Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan mengatakan tokoh besar kelompok biru. Nah, kalau kita bicara tokoh besar dan di kelompok biru itu pasti partai, tidak ada kelompok biru itu calo terminal, itu tidak ada. Pasti itu kelompok partai. Dah ditambah lagi oleh salah satu ketua umum relawan Jokowi bahwa ini kelompok ini bernarasi dari dulu negatif kepada Pak Jokowi. Bahkan ini bukan sekedar agenda politik sekarang, tapi agenda politik yang akan diarahkan untuk tahun 2029 yang menginginkan anaknya mendampingi Pak Prabowo atau apalah, kurang lebih begitu. Nah, akhirnya publik dan analis politik termasuk Mas
Yunarto Wijaya, Adi Prayitno, bahkan mungkin saya juga mengasosiasikan bahwa kita bicara kelompok biru, tokoh biru, berarti partai berwarna biru. Kalau partai berwarna biru ada 3 seingat saya, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Nasdem juga biru, biru agak tua. Nah, tapi kalau kita menyitir apa yang dikatakan oleh salah satu relawan Jokowi, bahwa ini sudah mempersiapkan anaknya, dan ini saat ini kelompok biru ini masuk dalam koalisinya Prabowo. Nah, semakin mengerucut ini. Kelompok biru yang masuk dalam koalisi Pak Prabowo ya hanya Demokrat dan PAN. Nah, pertanyaannya siapa anak dari tokoh besar di kelompok biru ini yang ingin dicalonkan jadi presiden? Kalau Gita Anjani tuh, anaknya Zulkifli Hasan atau yang lain, atau Putri Anjani atau siapa namanya itu, saya kira tidak ya. Yang paling memungkinkan adalah AHY, Menko Infrastruktur sekarang ini. Artinya dugaan publik mengarah bahwa yang disasar oleh relawan-relawan Jokowi, tokoh biru ini adalah Partai Demokrat. Kemarin AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat sudah merespon dengan keras dan tegas bahwa tidak terkait dengan polemik ijazah palsu. Roy Suryo CS juga mengatakan dengan sangat gamblang bahwa meskipun dia dulu pernah menjadi salah satu pimpinan Partai Demokrat, tapi sudah 5 tahun ini Roy Suryo keluar dari Partai Demokrat, dan Roy Suryo meyakini tidak mungkin Pak SBY atau Partai Demokrat membuat inisiasi untuk menggelindingkan masalah isu ijazah palsu. Dan Roy Suryo CS tidak pernah menerima uang sepeser pun dari manapun, apalagi dari kelompok biru. Itu yang dikatakan oleh Roy Suryo. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Bahwa relawan Pak Jokowi terlalu gegabah menyudutkan secara detail kelompok berwarna biru. Akhirnya orang membuat suatu persepsi dan menyusun pasal-pasal itu. Tokoh besar yang ditanya Pak Jokowi, hanya titik itu, kemudian sama relawan Jokowi dikerucutkan menjadi warna biru dan masih dalam koalisinya Pak Prabowo, dan ada keinginan anaknya untuk menjadi pimpinan nasional. Pasti itu ujungnya mengarah kepada Partai Demokrat. Ini menurut saya berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini seolah-olah Pak Jokowi secara tidak sadar menarik musuh baru atau menciptakan musuh baru terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Ini blunder bagi saya, blunder besar bagi Pak Jokowi maupun kelompok yang mendukung Pak Jokowi kalau hal ini terjadi, kalau narasi warna biru ini disuarakan, digaungkan terus-menerus, dan ini tidak produktif. Saya tidak mengerti ujungnya kemana masalah ijazah ini, karena kalau kita lihat dalam pidato Pak Jokowi di reuni hari Sabtu kemarin, beliau begitu overconfidence bahwa memang asli angkatan 80. Tapi kan seperti saya sampaikan dalam opini saya kemarin, bahwa reuni satu angkatan itu satu hal, itu fakta. Tapi ada fakta yang lain yang harus kita akui juga, bahwa satu angkatan itu belum tentu semuanya bisa menyelesaikan secara paripurna atau selesai masa perkuliahannya. Artinya belum tentu semua mempunyai ijazah. Ada yang drop out, ada yang meninggal, ada juga yang tidak selesai dengan berbagai alasan atau kepentingan. Sama dengan saya waktu itu. Tidak semua alumni angkatan saya di IPB tahun 83 itu selesai mendapatkan ijazah. Tapi pada saat kita mengadakan reuni angkatan saya, otomatis teman-teman saya satu angkatan
yang punya ijazah, yang tidak lulus atau yang berhenti atas kemauan sendiri, sama-sama berkumpul. Jadi sekali lagi saya katakan masalah reuni itu tidak ada korelasinya dengan kepemilikan ijazah. Satu hal. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi membuat statement tentang tokoh besar itu harusnya cukup sampai di situ. Yang membuat saya prihatin adalah para relawan Jokowi kemudian menjabarkan tokoh besar itu dalam suatu detail teknis berwarna biru, yang anaknya akan disorongkan menjadi pemimpin nasional, yang masih dalam koalisi Pak Prabowo saat ini. Jadi akhirnya menurut saya ini menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Bukan penyelesaian yang terbaik, malah menambah musuh yang besar. Jadi menurut saya ini blunder. Saya tidak tahu bagaimana exit solutionnya bagi mereka untuk meredam statement yang sudah terlanjur dibicarakan di publik. Ini PR besar, dan bagi saya ini tidak menguntungkan buat Pak Jokowi khususnya, dan akan mengganggu soliditas koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.